Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk mempelajari salah satu dari surat atau ayat-ayat yang Allah turunkan kepada nabinya. Dan semoga yang kita pelajari mendapatkan atau mendatangkan berkah dan manfaat di dunia maupun di akhirat. Baik, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang surat Al-Qadar ya. Surat yang hanya 5 ayat sebenarnya. Tidak terlalu panjang, cukup pendek ya. Yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Sebelum kita membahas tentang tafsirnya dan kata per katanya, kita akan mencoba membahas tentang terjemahan satu persatu dari setiap kata yang ada. Inna adalah artinya sesungguhnya kami. Inna itu sesungguhnya, kalau ditambah dengan inna artinya adalah sesungguhnya kami. Jadi inna tambah nahnu ya. Inna ditambah nahnu jadinya inna gitu. Inna ditambah ana jadinya inni. Inna ditambah huwa jadinya apa? Innahu. Inna ditambah ha jadinya innaha. Jadi seperti itu ya. Inna jika bertemu dengan domir. Domir itu artinya kata ganti orang. Anzalnahu. Anzalnahu. Anzala yunzilu. Itu artinya adalah menurunkan. Anzala yunzilu artinya adalah menurunkan. Baik. Apa yang diturunkan nanti akan kita pelajari ya dalam kurung di sini adalah Al-Qur'an pastinya. Rafa'nahu lawan katanya, antonimnya rafa'nahu itu mengangkatnya. Rafa'nahu yaitu apa? Mengangkatnya. Lawan kata dari anzala yunzilu, rafa'a yarfa'u. Fi artinya di ya. Lailah artinya malam. Nahar artinya siang. Al-Qadar artinya kemuliaan atau ketentuan. Karena dalam satu kata bahasa Arab itu bisa berarti memiliki atau bisa jadi memiliki beberapa makna. Asy-syaraf artinya kemuliaan ya. Sama dengan al-qadar kemuliaan ya. Tapi juga berarti ketentuan. Al-hawan artinya kehinaan. Wama dan apa atau betapa gitu ya. Cuma di sini nanti artinya adalah dan apa. Baik. Sebelum kita lanjut ini ya, kita fokus dulu ke ayat yang pertama ya. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Kalau kita lihat dari kata perkatanya, itu di sini ya, kata perkatanya. Sebelum kita lanjutkan pelajarannya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu kami membuka program tahsin Al-Qur'an atau perbaikan bacaan Al-Qur'an bersama ustadz dan ustadzah. Kalau ikhwan bersama ustadz, kalau akhwat bersama ustadzah yang sudah punya sanad Al-Qur'an. Artinya punya riwayat bacaan yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Jadi teman-teman bisa
belajar langsung kepada ahlinya, menyetorkan bacaannya, kemudian dikoreksi satu persatu jika memang ada kesalahan ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki bacaan kita, terutama Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun terpenting dalam sholat ya. Jika Al-Fatihah ini dibaca dengan tidak benar, maka sholat kita juga akan batal ya. Dan untuk menjaga kualitas, maka program ini sangat-sangat kami batasi satu grupnya ya, agar pembelajaran berjalan kondusif, lebih berkualitas, dan juga mencapai target yang diinginkan. Tujuan kita bersama-sama adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Silahkan klik link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Insya Allah teman-teman akan bertemu dengan kami di live Zoom meeting untuk belajar tahsin, tajwid, perbaikan bacaan Al-Quran. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajarannya. Inna artinya adalah harfu taukidin wa nasbin yufidu ta'kida madmunil jumlah. Inna artinya huruf taukid untuk menekankan, untuk penekanan sesuatu yang artinya adalah benar-benar. Wa nasbin, dan dia itu hurufnya juga fungsinya untuk menasobkan. Nasob itu adalah kondisi pada suatu kata dalam bahasa Arab yang hukum asalnya adalah dengan fathah ya, atau bisa digantikan dengan yang lain. Insyaallah ini kita bahas di YouTube insyaallah ya. Yufidu ta'kida madmunil jumlah, yang memberikan faedah penekanan terhadap isi dari suatu kata tertentu. Itu sesungguhnya. Misalnya ada mobil datang. Mobil datang. Sesungguhnya mobil datang. Ini adalah menekan suatu penekanan ya. Jadi benar-benar datang. Anzallahu artinya adalah ibtada'na inzal al-Qur'an al-azim an tariqil wahyi au anzallahu jumlatan wahidatan min al-lawhil mahfuz ila sama'id dunya fawada'nahu fi baitil izzah thumma kana yanzilu bihi Jibril alaihi salam nujuman fi 20 sanah. Itu anzallahu maknanya adalah kami memulai menurunkan Al-Quran yang agung ini dengan jalan wahyu. Jadi Al-Quran ini adalah memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala turun melalui malaikat Jibril. Di sini disebutkan bahwasannya turun sekaligus itu ke langit dunia atau yang dinamakan Baitul Izzah ya. Kemudian turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun ya. 23 tahun ya. Di sini tertulis 20 tahun ya. 23 lah. Karena usia Nabi SAW itu kan 63 ya. Jadi Nabi kan usia 40. Berarti 40 ke 63 itu kan 23 tahun. Ya 23 lah ya. Karena kalau kenapa di sini 20? Karena jika dihitung ada sejenak waktu yang wahyu terputus ya. Awal-awal jadi Nabi itu kan sejenak wahyu terputus gitu. Baik. Dan juga yang kedua bahwasannya misalnya hadis arba'in dalam bahasa Arab itu hadis arba'in misalnya arba'in itu tidak benar-benar 40 tapi 42. Jadi penyebutan di sini tidak mesti pas harus saklek ya. Baik. Jadi Al-Qur'an ini pada poinnya adalah memang benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang-orang yang itu meragukan gitu ya. Bahkan sudah ada sejak zaman dulu. Zaman dulu itu Rasulullah SAW itu dianggap tukang apa ya, tukang dongeng, tukang ini gitu ya. Dianggap penyihir, dianggap tukang bersyair dan lain sebagainya. Mereka mendustakan Al-Quran. Tapi sebab pendustaannya itu tidak murni dari hati mereka. Mereka tuh tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah hal yang benar. Hanya saja ya karena gengsi, karena ada kepentingan dunia dan lain sebagainya, akhirnya mereka mendustakannya.
Baik, jadi anzalnahu, kami turunkan dia, yaitu apa? Al-Qur'an. Fi harfu jarrin yufidu ma'na dzarfiyatil haqiqiyyati zamaniyah. Di sini huruf jar yang memberikan makna dzaraf al-haqiqi, yang hakiki dan berkaitan dengan waktu. Gampangannya fi adalah di gitu saja ya. Itu artinya di. Lailatul Qadar di sini, Lailatul Qadar, Lailatul Syaraf wal Fadli wal Azamati. Summiyat Lailatul Qadri li'annaha Lailatul Taqdiril umuri wal ahkam. Yuqaddirullah fiha amraz sanati fi ibadihi wa biladihi ila sanatil muqbilah. Yaitu Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam keutamaan yang agung, dinamakan dengan malam keutamaan karena dalam Lailatul Qadar ini ada ditentukan perkara-perkara, takdir-takdir dalam 1 tahun ke depan. Ya, apa-apa yang terjadi pada hamba-hamba dan pada negeri-negeri. Baik, al-qadar raji' tafsir fi satr as-sabiq, yaitu qadar adalah kalau kita di sini lihat, kembalilah kepada tafsir yang sebelumnya, yaitu di sini ya. Al-qadar di sini malam apa? Kemuliaan dan keutamaan. Jadi nanti ayat ini akan berbicara tentang tafsirnya ya, nanti insyaallah akan kita bahas tentang apa? Tentang malam Lailatul Qadar. Baik. Wama, di sini kita kembali ke terjemahannya ya. Wama, dan apa atau betapa ya. Adraka, kamu mengetahui, atau a'lamaka, memberitahu kamu. Ma di sini apa? Lailah, itu malam. Lawan kata adalah nahar. Al-qadar yaitu kemuliaan atau ketentuan. Syaraf kemuliaan, al-hawan adalah kehinaan. Ini hanya pengulangan makna. Tujuannya adalah untuk mengagungkan perkaranya, untuk mengagungkan perkara Lailatul Qadar ini. Wa ma ismun yustafhamu bihi an ghairil aqili wa an haqiqati syai'i aw sifatih. Gampangannya ma itu adalah untuk menanyakan tentang sesuatu yang tidak berakal atau tentang hakikat sesuatu atau sifatnya. Terjemahan gampangnya adalah apa gitu ya. Atau dan tidakkah dan apakah gitu ya. Tergantung konteksnya nanti. Adraka wa ma a'lamaka. Adraka adalah persamaan katanya, wa ma a'lamaka, dan tahukah kamu gitu ya, dan mengetahuikah kamu gitu ya. Ma ismun yustafhamu bihi an ghairil aqili wa an haqiqati syai' aw sifat. Ini sama ya dengan pengertian di sini tadi sebutkan ya. Ini ma di sini sama dengan ma yang di sini. Yaitu apa? Maknanya adalah bertanya tentang hakikat sesuatu atau tentang sesuatu yang tidak berakal atau tentang sifatnya. Intinya bertanya, dan ma itu adalah apakah ya atau tahukah gitu. Lailah, ini terulang lagi ya, Lailatul Qadar, Lailatul Syarafi wal Fadli wal Azamati, wa summiyat Lailatul Qadri atau Lailatul Qadri li'annaha lailatun taqdiri al-umur wal ahkam, yuqaddirullah fiha amra sanati fi ibadihi wa biladihi ila sanatil muqbilah. Jadi di sini dia kenapa disenamakan dengan Lailatul Qadar ya, yang merupakan malam kemuliaan, malam keagungan, dinamakan itu semuanya karena pada malam itu ditentukan semuanya perkara-perkara, hukum-hukum, takdir-takdir pada 1 tahun ke depan. Al-Qadar ya raji' tafsir fi syatr sabiq, yaitu kembali ke tafsir yang sebelumnya, yaitu apa? Malam kemuliaan. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bahas tentang Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ini adanya pada bulan Ramadan ya. Adanya pada bulan Ramadan, malamnya malam keberapa itu tidak ada kita yang tahu. Tapi Rasulullah SAW kasih suatu ciri-ciri dan tanda-tanda, yaitu apa? Carilah malam
Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ya, terutama yang ganjil. Tugas kita bukan untuk menebak-nebak, wah jangan-jangan malam kemarin, jangan-jangan malam ini, jangan-jangan malam yang, besok-besok, tidak ya. Karena ya tidak dikasih kepastian. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memang benar-benar menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dengan ibadah yang maksimal. Tidak milih-milih gitu ya. Ya kalau pas benar pilihannya. Tapi kalau hidupkan dari awal sampai akhir, maka ya pasti dapat gitu ya. Pasti dapat. Dan ada salah satu dan faktanya sebenarnya faktanya ya, fakta bahwasannya setiap kita pasti mendapati malam Lailatul Qadar, itu pasti. Pertanyaannya satu, pas kita dapat malam Lailatul Qadar itu, kita ngapain? Nah, gitu kan ya. Ini sekali lagi, malam Lailatul Qadar itu pasti kita dapat pasti. Pertanyaannya, ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, itu posisi kita sedang ngapain? Apakah kita sedang nonton TV ya, atau sedang apa itu, sedang main-main apa namanya, main yang nggak jelas misalnya ya, atau sedang, eee, ngopi atau apalah gitu ya. Jadi setiap orang pasti dapat, tapi bukan itu permasalahannya, permasalahannya pas dapatnya lagi ngapain gitu. Nah, kapan dimulai malam Lailatul Qadar? Dimulainya adalah ketika malam mulai terbenam ya. Jadi, buka maghrib itu ya, itu sudah mulai terhitung malam, sampai terbitnya matahari itu dihitung malam gitu ya. Jadi kalau kita hidupkan malam itu ya, dari buka sampai sholat subuh ya, itu kalau kita hidupkan maka itu terhitung malam. Dari awal sampai akhir kita ibadah di situ lebih baik daripada 1000 bulan ya, 1000 bulan. Nah, ya kalau pas ibadah ya, kalau pas nggak ibadah misalnya habis tarawih ngapain, bapak-bapak ngopi misalnya, ngopi sambil lihat TV ya nggak dihitung ibadah, ya nggak dapat keutamaan ya. Atau misalnya, habis pulang, apa namanya, tarawih ngerumpi misalnya nggak ada nilai ibadahnya, nggak dapat apa-apa ya. Tidur bisa nggak dapat, nilai ibadah ya tergantung niatnya sebenarnya kan, tergantung niatnya. Tapi, apa namanya, lebih utama jika memang ibadah yang mahad ya, benar-benar murni ibadah. Oke, itu sedikit tentang apa, Lailatul Qadar. Jadi waktunya itu apa, waktunya, eee, tidak kita ketahui kapannya. Baik, kemudian di sini Lailatul Qadari, lailah malam, nahar siang ya. Al-Qadar ini sudah kita bahas tadi, kemuliaan keutamaan ya, asyaraf kemuliaan, al-hawan kehinaan. Khairun lebih baik ya, afdal lebih utama, syarrun lebih buruk ya. Min dari atau lebih dari gitu ya. Karena tadi konteksnya adalah lebih baik ya. Jadi dari gitu. Alfi yaitu 1000, syahr yaitu apa? Bulan. Baik, di sini Lailatul Qadar, al-lailatul lati syarufat bi bad'i nuzul Qur'an fiha. Itu malam yang mulia, kenapa? Karena pertama kali Al-Qur'an turun itu di malam Lailatul Qadar ya. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan, itu kurang tepat ya. Karena jelas-jelas di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunnya Al-Qur'an itu ada pada malam Lailatul Qadar. Sementara malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi ini malam kemuliaan, malam diturunkannya Al-Qur'an. Baik, Al-Qadar di sini sudah terulang kembali ya, Lailatul Qadar, Lailatul Syaraf, wal Fadl, wal Azimah, tadi sudah kita bahas berulang kali di sini ya. Sebagaimana ya ini yang sebelah sini ya. Kemudian juga sebelah sini ya, sudah terulang beberapa kali. Khairun ismu tafdilin wa asluhu akhyaru. Jadi khairun itu aslinya akhyaru.
Biman aktsaru naf'an wa salahan, itu lebih baik gitu ya. Min artinya harfu jarrin, ini terulang kembali ya, artinya dari gitu aja. Alfi adadun yusawi asyra mi'at, yaitu jumlahnya itu 10 kali 100, yaitu 1000 ya, 1000 itu ya 1000 gitu ya. 100 kali 10 gitu ya. Syahr itu juz'un min ithnai asyara juz'an minas sanah, yaitu bulan, syahr afwan, iya, bulan itu adalah salah satu bagian dari 12 bulan dalam satu tahun. Baik, jadi sekali lagi kalau kita menggunakan malam Lailatul Qadar ini, Ramadan kurang, berapa bulan lagi ya kira-kira ya? Kurang, nggak nyampe 3 bulan ya, dari sekarang ya. Kalau dilihat dari Masehinya itu pertengahan Februari ya, sepertinya tanggal 18-an itu. Sekarang, ya mungkin nggak nyampe 3 bulan dari sekarang. Jadi pada Lailatul Qadar itu kalau kita menggunakannya ya, menggunakan dari awal sampai akhir malam, awal malam sampai akhir malam full ibadah ya. Baca Quran misalnya, zikir, sedekah, infak. Terus misalnya lagi adalah eh, beramal soleh yang lain pokoknya ya. Membantu sesama misalnya. Jika dari awal malam matahari terbenam sampai terbit itu full dengan ibadah tanpa ada yang lain, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau misalnya kita separuh malam saja yang kita gunakan, misalnya malam itu 8 jam misalnya, jam jam berapa? Anggapnya jam 6 ya, misalnya jam 6 sore sampai jam berapa itu? Jam 4 ya, misalnya jam 4 pagi. Misalnya 8 jam atau 10 jam lah ya. Anggap saja malam itu 10 jam, misal. 10 jam itu malam terbit, di suatu daerah yang malamnya itu adalah 10 jam misalnya. Misalnya kalau di total ibadah dia itu hanya separuh malam saja, terhitung 5 jam misalnya. Maka ya 1000 dibagi 2 gitu ya, karena dia separuhnya. Berarti 1000 bulan berarti 500 bulan gitu ya. Jadi hitungannya seperti itu. Eee, kalau misalnya sehari semalam misalnya, 12 jam misalnya, siang 12 jam, malam 12 jam misalnya ya. Setiap daerah kan beda-beda, eee, jumlah malamnya gitu ya. Maka yang seperti ini, kalau dia menghidupkan separuh ya berarti dapat ya 500 gitu ya. Seperempat, sepertiga ya silakan dihitung sendiri gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi usahakan dalam setiap detik dalam bulan Ramadan kita mendapatkan, kemuliaan yang paling utama ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya pada bulan Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu itu kanu yad'unallah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan wa kanu yad'unallah sittata asyhur ay yutaqabbala minhum. Orang-orang soleh terdahulu itu mereka berdoa 6 bulan lamanya sebelum bulan Ramadan agar mereka disampaikan. Jadi 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan." Ketika sampai di bulan Ramadan, mereka betul-betul giat, sungguh-sungguh beribadah. Imam Syafi'i itu sehari khatam Quran 2 kali bisa. Ya karena beliau sudah hafal ya, baca pakai hafalan sambil jalan, sambil aktivitas juga bisa ya. Kemudian setelah Ramadan selesai, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar amal ibadahnya diterima. Sebegitunya ya, sebegitunya. Karena ya Ramadan ini adalah bulan apa ya, bulan penentuan sebenarnya. Kalau di nuansa ibadah, jadi dalam satu tahun itu nuansa ibadah akan sangat-sangat kental dan terasa, sangat-sangat bisa kita rasakan itu di bulan Ramadan. Kalau di nuansa ibadah seperti bulan Ramadan saja kita tidak sanggup untuk memaksimalkan ibadah, lah terus di bulan yang lain gimana? Ya memang belum tentu ya, tapi rata-rata orang ya, dalam suasana nuansa ibadah saja kok kurang, maka di hari-hari yang lain akan lebih anjlok seperti itu.
Meskipun ya nggak 100% seperti itu ya, tapi rata-rata seperti itu ya. Jadi begitu, mumpung masih ada kesempatan ya, dan semoga ya sekali lagi semoga kita sampai di bulan Ramadan, dan yang sampai di bulan Ramadan ya, itu yang paling pamungkasnya adalah ujungnya ya. Jadi 10 hari terakhir itu sangat-sangat apa, pamungkas, sangat-sangat kita harapkan untuk apa ya, ibarat orang berlari itu sudah kelihatan garis finishnya, wes gas sekalian gitu ya. Nah gitu ya. Cuma seringkali setelah Ramadan itu orang lupa bahwasannya masjid tetap buka ya. Masjid tetap apa, tetap buka. Eee, Orang kenapa kita katakan karena banyak orang yang setelah Ramadan itu seakan-akan lupa dengan apa, lupa dengan masjid gitu ya, lupa dengan masjidnya. Baik, kemudian tanazzalu artinya turun, tanhadiru artinya menurun ya, tas'adu artinya naik. Al-malaikah ya para malaikat ya, war-ruh, ruh ini nama lain dari Jibril ya, Jibril. Fiha di dalamnya biizni dengan izin, bimasyiati dengan kehendak Rabbihim Tuhan mereka, khaliqihim pencipta mereka. Dan apa pencipta mereka? Min setiap ya, kulli ya, min dari kulli setiap, jami' itu semua. Ba'di itu sebagian, ya, amrin itu urusan, sya'nin itu perkara. Tanazzalu ya, asluhat ya tatanazzalu ya. Asluhat tatanazzalu. Ini kalau kita belajar shorof ya, ada namanya tasrif nantinya ya. Ai tanzilu fi tamahhudin wa tadarrujin aw yakthuru nuzul malaikah wan nuzul al-maji' min 'ulu. Tanazzala itu artinya dari tatanazzalu gitu ya, yaitu turun pelan, bertahap, atau banyak malaikat yang turun. Yaitu turun itu artinya datang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Turun ya dari atas ke bawah gini ya, turun. Al-malaikah itu jinsun min khalqillah ta'ala lahum ajsamun latifatun nuraniyatun yatashakkalu fima yasha'un minas suwari la ya'sunallah ma amarahum. Itu malaikat adalah satu jenis ya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya ya mereka itu punya bentuk fisik mereka ada, ya cuma kita nggak bisa lihat karena karena ya gaib lah ya, gaib nggak bisa lihat. Mereka diciptakan dari cahaya ya. Hanya saja mereka itu bisa menjelma menjadi siapapun yang Allah kehendaki ya. Yang Allah perintahkan itu mereka bisa menjelma seperti itu. Dan itu banyak sekali. Salah satu contoh yang paling masyhur adalah ketika datang Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan ya. Kemudian setelah pergi mengabarkan kepada Umar, Jibril yu'allimukum dinakum gitu ya. Jibril itu bertanya untuk tujuannya mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi seperti itu ya, malaikat itu. Wa yaf'aluna ma yu'mar, dan mereka itu taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Jadi kalau malaikat itu tidak punya nafsu sama sekali ya. Tidak punya nafsu sama sekali. Sehingga mereka diperintah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia kan kadang-kadang diperintah ya ada ngeluhnya, ada ini, ada itulah, banyak alasan ya. Waruhu artinya Jibril alaihissalam. Fiha yaitu harfu jar yufidu ma'na dzarfiyatil haqiqiyyati zamaniyah. Fi adalah huruf jar yang memberikan faedah makna dzaraf ya yang hakiki ya,
yang dia itu menunjukkan apa namanya, di sini az-zamaniyah itu waktu ya. Fiha itu maksud di dalam waktu itu gitu ya. Bi'izni rabbihim bimasyiatihi wa amrihi, itu dengan turunnya malaikat ini dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rabbihim ilahim al-ma'bud. Rabbihim artinya maknanya di sini adalah Tuhan mereka yang mereka sembah. Min artinya as-sababiyah, min sababiyah ya. Harfu jar yufidut ta'lil, yaitu huruf jar yang memberikan makna ta'lil, yaitu apa? Sebab ya. Illah ya, ta'lil itu karena ada sesuatu di situ. Gampangannya di sini kita terjemahkan dari kita saya. Kulli yaitu lafdhun yadullu ala syumul wal istighraq wa tudafu lafdhan atau taqdiran. Yaitu kulli di sini lafal yang menunjukkan sesuatu yang mencakup keseluruhan ya. Dan di sini mencakup keuangan banyak hal. Kulli gampangannya terjemahan adalah semua, gitu ya. Kulli artinya seluruhnya atau semua. Amrin yaitu perkara ya. Amrin atau perkara. Kemudian salamun yaitu sejahtera atau selamat ya, atau amnun di sini aman ya. Hiya yaitu pada malam itu hatta ya, sampai, ilaan itu artinya hingga, matla' artinya terbit, tulu' artinya terbit juga ya, ghurub artinya terbenam. Al-fajr yaitu apa? Yaitu pagi hari ya, pagi buta. Al-lail artinya adalah malam. Baik. Salamun artinya salamun. Hiya ya, salamun hiya yaitu hiya amnun wa salamatun ala auliyaillah wa ahli ta'ati. Salamun di sini adalah keselamatan, keamanan. Atas siapa? Kepada para wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang taat. Perlu kita pahami siapa wali Allah itu. Baik. Siapa itu wali? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Para wali Allah itu ya, mereka orang-orang yang tidak takut, tidak sedih ya. Mereka-mereka ini orang yang beriman dan bertakwa. Jadi syarat jadi wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu adalah wali Allah. Jadi wali itu jangan dibayangkan bertapa, bersemedi di hutan, itu bukan wali sama sekali, bukan ya. Juga bukan yang bisa terbang, bisa apalagi itu, bisa jalan di atas air, bukan. Itu bukan wali ya. Wali yang paling wali adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang takwanya paling tinggi, yang terbaik, yang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kemuliaannya, itu adalah Nabi SAW. Dan Nabi nggak bisa terbang. Ya, beliau pernah Isra Mi'raj itu pun karena Allah menghendaki dengan buraq ya. Dan Nabi tidak kebal. Ketika berperang, Nabi pakai baju besi iya, pakai tameng iya. Ya, ketika dan beliau juga merasa lapar iya, gitu. Ya, sering merasa lapar juga. Dan umat ini setelah Nabi yang terbaik adalah para sahabat. Abu Bakar yang paling utama setelah Nabi SAW di umat ini. Dan beliau juga dan beliau dijamin masuk surga. Nah, beliau tidak bisa terbang ya, tidak bisa jalan di atas air, tidak bisa apalagi itu kebal, tidak ya. Jadi jangan salah dipahami bahwasannya wali itu bukan yang suka aneh-aneh gitu ya. Ada yang mengatakan semai di gua, kemudian ada yang mengatakan wali itu bisa memindahkan lautan misalnya, bisa apa namanya, bisa aneh-aneh pokoknya ya, bisa aneh-aneh, bisa punya keajaiban
macam-macam ya. Karomah itu ada, tapi tidak semua pengakuan karomah kita benarkan. Ya kan setiap orang bisa cerita kalau fulan itu punya karomahnya gini 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 misalnya. Misalnya karomahnya bisa belah Jupiter misalnya. Ya gitu ya. Jadi para wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa, dan setiap muslim yang beriman dan bertakwa maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya keimanan dan ketakwaan orang itu bertingkat-tingkat. Iman dan takwa itu bertambah dengan bertambahnya amal soleh dan berkurang dengan berkurangnya amal soleh dan bertambahnya maksiat. Itu iman semakin berkurang, iman dan takwa semakin apa? Berkurang. Buktinya apa? Kita lihat di bulan Ramadan itu kita merasakan iman itu semakin naik, ibadah semakin nikmat itu kan rasanya iman itu dicas gitu loh badan kita itu ya. Tapi ketika kita di bulan-bulan yang lain setelah berbuat dosa misalnya setelah apa gitu ya, ada rasa semakin jauh, semakin menjauh seperti itu. Jadi semoga kita semuanya termasuk dalam golongan wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Tentunya iman dan takwa ini dibangun di atas ilmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di sini hiya adalah dhamir sya'n ya, dhamir sya'n itu hiya itu ya artinya juga dia gitu ya, sama aja ya. Dhamir sya'n itu suatu istilah dalam nahwu nanti insyaallah ya. Hatta yaitu harfu jarrin bermakna ila. Hatta itu huruf jar maknanya adalah ila, sampai gitu ya. Matla'il fajr waktu tulu'ihi itu sampai waktu terbitnya matahari. Al-fajr inkisyafu dzulmatil lail an dhau'is subh, yaitu tersingkapnya kegelapan malam dari matahari dari apa namanya? Tersingkapnya kegelapan malam oleh karena apa? Cahaya pagi hari. Oleh karena apa? Cahaya pagi hari. Baik. Jadi itu adalah tentang ayatnya. Baik, kita bahas tafsirnya ya. Tentang tafsirnya, tafsir mukhtasar ya, tafsir yang singkat ya. Baik. Nanti insyaallah di akhir akan kita ulangi sekali lagi intinya apa gitu ya. Intinya apa tentang ayat ini, tentang surat ini. Baik. Suratul Qadar, surat Al-Qadar yaitu Makkiyah. Makkiyah ini turun sebelum hijrah. Kalau setelah hijrah namanya Madaniyah. Nah, kalau setelah hijrah tapi ayatnya turun di Mekah misalnya ayat-ayat yang turun ketika Haji Wada misalnya. Rasulullah SAW masuk Mekah setelah hijrah. Ya, itu atau waktu yang lain tetap disebut dengan Madaniyah karena berdasarkan waktu turunnya wahyu, bukan tempat ya. Min maqasidis surah, maksud dan tujuan ayat ini itu apa? Baik. Yaitu bayanu aizamil lailatul qadri wa fadliha wa ma unzila fiha, yaitu penjelasan agungnya malam Lailatul Qadar, keutamaannya dan apa yang diturunkan di dalamnya. Baik, tafsirnya. Kalau kita lihat di sini, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu inna anzalna al-Qur'ana jumlatan ila sama'id dunya kama ibtada'na inzalahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadr min syahr Ramadan. Itu di sini kami turunkan sesungguhnya kami turunkan Quran ini yaitu sekaligus di di langit dunia ya, di langit dunia. Sebagaimana kami memulai turunnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadannya.
Jadi di banyak tafsir ya, hampir semua ya, atau di banyak tafsir ya, semua ya apa enggak, seperti ya enggak juga ya. Tapi di banyak tafsir ya seperti At-Tabari dan lain sebagainya juga menyebutkan bahwasannya Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan ke langit dunia. Dari langit dunia pertama kali turun itu di malam Lailatul Qadar ya. Tentunya di usia 40 Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Itu apa? Suratnya adalah Iqra ya. Al-Alaq tadi itu ya, yang insyaallah ya ini ya, eee, ini ya, surat yang akan kita pelajari pekan depan insyaallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini ya. Ini turun, pertama kali cuma 5 ya, enggak semuanya. 5 ini turun, di malam Lailatul Qadar ya, di bulan Ramadan. Dan turunnya Al-Qur'an ini tidak turun sekaligus 30 juz enggak. Turunnya itu perlahan-lahan, ada 2 ya. Jenis turunnya Al-Qur'an ada 2. Pertama turun karena ya turun saja. Turun karena memang Allah ingin menyampaikan wahyu. Ya turun-turun saja. Tidak ada asbabun nuzulnya, enggak ada. Khusus enggak ada. Jadi, tidak semua surat itu, tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Terkadang ya turun aja, karena memang Allah ingin ngasih syariat gitu ya. Jenis yang kedua adalah ayat yang turun karena ada sebab turunnya, ada asbabun nuzulnya. Yang ada apa? Ada asbabun nuzulnya. Misalnya ditanya tentang khamr misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, akhirnya turun surat itu. Ditanya tentang kiamat misalnya ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ditanya tentang bulan haram, tentang perang di bulan haram misalnya. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih, turun surat itu. Jadi, eee, ada ayat-ayat, ada kejadian. Turunlah itu ayat karena kejadiannya itu. Nah, itu yang ada asbabun nuzul. Jadi enggak semua ya, tidak semua ada asbabun nuzulnya. Tapi ada ayat-ayat yang memang sebab turunnya itu ada sebabnya gitu ya. Kalau hadis namanya asbabul wurud ya, asbabul wurud. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ya. Wa hal tadri ayyuhan nabi ma fi hadhihi al-lailah min khairin minal khairi wal barakah? Dan tahukah engkau wahai Nabi apa yang ada di malam hari ini dari kebaikan dan barokah? Nah, itu. Jadi di malam Lailatul Qadar ini ada banyak kebaikan, ada banyak barokah ya. Barokah, ada banyak kebaikan. Yang ketiga yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ya. Yaitu hadhil lailah lailatun 'azimah, 'azimatul khair. Faya khairun min alfi syahr. Ya, liman qamaha iman wa ihtisaban. Itu malam Lailatul Qadar ini, malam yang agung penuh dengan kebaikan bagi siapa saja yang mau menegakkannya dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini malam penuh dengan kebaikan. Bagi yang nggak ngapa-ngapain ya nggak dapat kebaikan ya. Bagi yang menghabiskan dengan main game misalnya di malam itu ya nggak dapat kebaikan ya. Bagi yang menghabiskan di warung kopi nggak jelas ya atau nongkrong-nongkrong yang nggak bermanfaat, nggak ada sisi ibadah ya nggak dapat apa-apa ya. Bagi yang menghabiskan dengan touring misalnya ya, nggak nggak dapat apa-apa lah ya. Maksudnya tidak bernilai ibadah secara khusus di situ. Baik. Tanazzal malaikatu wa yanzilu Jibril alaihi salam fiha bi'idzni rabbihim subhanahu bikulli amrin qadahu Allahu fi tilka sanah rizqan kana au mautan au wiladah au ghairi dzalika mimma yaqdiruhu Allah. Di malaikat turun juga malaikat Jibril disebutkan ya, para malaikat turun dan malaikat Jibril pun juga
turun. Ini dalam balaghah sastra Arab disebut dengan dzikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Contoh misalnya gini, berikan siswa-siswa ini makanan dan berikan Khalid makanan. Lah kan Khalid termasuk bagian dari siswa-siswa. Kenapa disebutkan secara khusus? Ini menunjukkan perhatian atau pentingnya atau nilai lebih di situ. Gitu ya. Dan Jibril ini adalah malaikat yang istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena Jibril ini ditugasi untuk menurunkan Al-Qur'an. Dan semua yang bersinggungan berkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti menjadi mulia ya. Orang yang hafal Quran sama yang tidak hafal Quran di sisi Allah Ta'ala ya. Jika sama, amal ibadahnya sama, semuanya sama, imbang. Yang satu hafal Quran. Ya tentunya jika sama dalam semua hal, yang hafal Al-Quran lebih mulia ya. Bulan Ramadan itu sebelumnya adalah bulan yang biasa-biasa saja. Bulan Ramadan itu sudah ada sejak zaman dulu. Orang-orang Arab menganggap bulan Ramadan ya biasa aja, nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi setelah turun Al-Quran di bulan Ramadan jadi bulan yang paling mulia. Nabi yang paling mulia, ya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Seperti itu. Gitu ya. Dan jangankan itu semuanya. Kertas misalnya ini kertas ya. Kertas misalnya, kertas biasa seperti ini kertas ya. Kertas ini jika dituliskan di lembaran-lembarannya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka jadi mulia. Nggak boleh ditaruh di bawah, nggak boleh dibuang sembarangan, harus dimuliakan. Nah, jadinya mushaf itu kan sebelum dia dicetak jadi mushaf kan cuma kertas biasa. Ditulis di dalamnya Al-Quran, nah kita muliakan gitu. Kita apa? Kita muliakannya. Jadi seperti itu. Semua yang bersinggungan dengan Al-Quran itu pasti menjadi apa? Menjadi mulia. Gitu ya. Tentunya kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai ahlul Quran. Ya, tadi malaikat Jibril mulia bersinggungan dengan Al-Quran, ya Nabi Muhammad SAW juga bulan Ramadan malam Lailatul Qadar pun seperti itu ya, yang bersinggungan dengan Al-Quran juga mulia. Ya, dan orang yang menghafal Al-Quran tentunya di sisi Allah ya akan memiliki nilai lebih ya, karena begini, Al-Quran ini bisa menjadi pembela kita atau yang menuntut kita di hari kiamat nanti. Kalau seseorang membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkan isi dan kandungannya, menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, yang semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pembela kita semuanya di hari kiamat. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi pembelamu atau penuntutmu. Sebaliknya, jika kita menelantarkan Al-Quran, tidak membacanya sama sekali, tidak mempelajarinya sama sekali, tidak menghiraukan sama sekali, atau kita membaca iya, mempelajari iya, tapi melemparkan seluruh isinya. Ya kita baca ayatnya, kita pelajari iya, tapi nggak mengamalkan. Kita jadikan Quran itu sesuatu yang ditinggalkan misalnya. Quran bilang gini tapi kita langgar. Quran melarang ini kita lakukan. Quran nyuruh ini kita tinggalkan misalnya. Intinya seluruh perintah dan larangan Al-Quran kita abaikan. Itulah yang nanti akan menuntut kita semuanya. Atau misalnya kita menjadi penghafal Al-Quran karena ingin validasi, ingin dipuji misalnya, atau ingin sesuatu ingin sesuatu yang lain misalnya ya, sesuatu karena biar dianggap alim, maka Al-Quran akan menuntut kita semuanya. Jadi dalam hal ini Al-Quran ini bisa menjadi pembela atau yang menuntut kita semuanya. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi malaikat turun membawa perintah Allah Subhanahu wa taala ya,
ketentuan takdir-takdir tentang rizki, kematian ya, kemudian kelahiran dan lain sebagainya ya. Baik, jadi seperti itu. Yang terakhir, hadhil lailatul mubarakah khairun kulluha min ibtida'iha hatta nihayatiha bitulu'il fajr. Yaitu malam hari ini ya, sebagaimana tadi kita sudah singgung di awal, malam ini, malam Lailatul Qadar ini adalah seluruhnya itu baik, barokah, berisi full barokah. Dari kapan? Dari mulai malam. Malam itu tenggelam matahari cemplung gitu ya. Matahari nyemplung itu dianggap malam. Sampai terbitnya matahari keluar gitu mataharinya. Itu dianggap malam. Semuanya berisi kebaikan, berkah bagi siapa saja. Apakah buat semua orang? Enggak ya. Tapi buat siapa saja yang memanfaatkannya dengan ibadah dan juga amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang main judi misalnya, judol di malam Lailatul Qadar ya sebaliknya akan mendapatkan mendapatkan kejelekan di malam itu ya. Karena sebenarnya waktu dan tempat itu beberapa dari waktu dan tempat itu bisa melipat gandakan suatu amal perbuatannya, baik jelek maupun buruk. Contoh misalnya di tanah haram, di Makkah misalnya, di Masjidil Haram misalnya, kebaikan dilipat gandakan iya. Tapi pelanggaran di sana juga berlipat ganda dosanya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai malam Lailatul Qadar kok malah berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik. Baik, kesimpulannya adalah yang pertama ini adalah surat Makkiyah yang pendek ya. Surat yang pendek hanya 5 ayat dan saya yakin di sini mayoritas sudah hafal ya. Sudah hafal minimal dulu pas ngaji TK ya. TK pernah ngaji ini masih ingat-ingat dikit. Atau karena ayat ini sering dibaca imam di masjid. Selain kulhu ya. Kalau kulhu kan kulhu mayoritas imam kan bacanya kulhu di rakaat kedua gitu ya. Nah, atau minimal ayat ini juga dibaca ya. Karena pendek juga ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kesimpulannya adalah ayat yang pertama ini yang bisa kita ambil adalah Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Nah, itu ayat yang pertama turun, Iqra tadi ya. Itu ketika Nabi menyendiri di Gua Hira ya. Di Gua Hira. Jadi adapun 17 Ramadan itu kurang pas ya. Karena di sini turunnya di bulan Ramadan ya. Kemudian ayat kedua adalah berbicara tentang mengulang kembali. Jadi salah satu metode untuk menunjukkan keutamaan sesuatu itu adalah dengan mengulangi untuk meyakinkan ya. Misalnya gini, kita bicara tentang siapa misalnya. Misalnya adalah misalnya raja siapa misalnya. Atau misalnya di negeri Pak Soekarno misalnya, Pak Soekarno. Pak Soekarno adalah presiden pertama. Tahu nggak kamu siapa Pak Soekarno itu? Lah itu kan orang, oh apa ini? Siapa orang kan? Oh berarti ini saya harus menyiapkan pikiran saya untuk mengetahui ini orang. Jadi gitu ya. Pak Soekarno adalah presiden pertama. Tahu nggak kamu siapa Pak Soekarno itu? Oh berarti ini bukan orang main-main ini, bukan orang biasa ini. Nah gitu ya. Ibaratnya gitu. Jadi kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahu nggak kamu apa itu malam Lailatul Qadar itu? Nah, oh apa ini? Otak kita tuh siap-siap gitu ya. Otak kita bersiap. Oh ini pasti hal yang besar ini. Kalau nggak gitu ya pasti nggak akan ditanyakan gitu. Nah itu. Nah ketika otak kita bersiap untuk menerima kabar yang baru ini, Allah di sini berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam ya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau hitungannya 83 tahun, sekitar itulah ya. 82 atau 83 tahun. Dan Lailatul Qadar ini khusus edisi terbatas hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang dulu
tidak dapat. Kenapa? Ini suatu anugerah ya. Umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, 1000 tahun itu ya, ratusan tahun. Bayangkan Nabi Nuh itu usia dakwahnya 950 tahun. Itu usia dakwahnya mulai dari jadi nabi sampai turun dari kapalnya. 950 tahun. Tentunya sebelum jadi nabi kan sudah ada tahun-tahun hidup gitu ya. Setelah turun dari kapal kan nggak langsung meninggal. Ya 1000-an tahun lebih lah ya. 1000 tahun lebih ya. Nabi Nuh ya. Kemudian nabi-nabi yang lain, umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, ratusan tahun bahkan ribuan. Itu kalau mereka beribadah 1000 tahun ya dapatnya lumayan lah ya, lumayan banyak ya. Ibadah 1000 tahun dapatnya lumayan banyak. Kalau dibandingkan dengan kita rata-rata 60 sampai 70 tahun. Nabi itu usianya 63 tahun hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi 61 tahun. Ya, kita rata-rata anggap saja 63 misalnya. Dibandingkan dengan yang 1000 tahun, 63 tahun sama 1000 tahun. Itu kalau beramal soleh kok kelihatannya sangat sedikit sekali. 63 tahun versus berapa? 1000 tahun ya. Kayak sedikit sekali gitu. Itu pun kadang-kadang ada yang baru sholat usia 40 ya. Ada yang baru ngerti agama, ngerti ibadah, baru sadar usia 50 itu ada. Ya. Sebelumnya ya nggak tahu hidupnya kemana. Nah, kalau dibandingkan kan sepertinya kita sangat-sangat ketinggalan gitu ya. Maka Lailatul Qadar di sini adalah fungsinya untuk kita bisa menyaingi mereka gitu ya. Satu malam nilainya 83 tahun. Dalam hidup misalnya kita mendapati memanfaatkan full Lailatul Qadar semalam penuh 10 kali saja misalnya. Itu 60-70 tahun. Full Lailatul Qadar itu selama ya dapat maksimal Lailatul Qadar itu selama 10 tahun misalnya. Ya tahun keberapa, usia keberapa gitu ya. Mungkin tahun ini belum maksimal, tahun depan maksimal gitu ya. Anggap saja kita bisa maksimal ibadah malam Lailatul Qadar itu selama 10 tahun hidup kita. Ya kan lumayan 830 tahun. Ya agak menyaingi mereka itu lumayan lah ya, lumayan menyaingi mereka gitu ya. Apalagi kalau kita dapatnya 20 tahun, 30 tahun ya. Dari dapatnya kita kalau dikalikan misalnya 30 tahun lah kita hidup 70 tahun atau hidup 80 tahun. 30 tahun kita bisa memaksimalkan itu, maka hasilnya bisa berapa itu? 2400 tahun ya. Kita bisa menyaingi mereka ya, kita bisa membalap mereka, menyaingi mereka. Nah gitu. Jadi kita nggak melas-melas banget lah ya, nggak kasihan-kasihan banget jika dibandingkan dengan mereka. Ini khusus untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umur kita memang pendek ya, umur kita memang pendek dan hidup di dunia ini sebenarnya tidak perlu usia panjangnya. Karena kalau kita usia panjang-panjang juga, orang itu kalau sudah misalnya dia tuh hidup melampaui 100 tahun itu mau ngapain ya? Mau jalan-jalan sudah sendinya kaku gitu ya. Mau makan bakso kok kolesterol, mau minum es krim kok diabetes gitu ya. Mau naik gunung ya lututnya nggak kuat gitu ya. Mau tidur ya bangun-bangun malah pegelinu wes. Pokoknya ya. Yang paling baik adalah ya usianya berapapun sehat ya dan hidupnya meninggalkan kebermanfaatan. Jadi itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat yang ketiga ya. Ayat ketiga itu yaitu turun banyak para malaikat dan juga malaikat Jibril untuk apa? Untuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Ada namanya kalau kita dulu zaman kecil ya Jibril pembawa wahyu, Mikail membagi rezeki gitu ya. Nah, mereka semua itu membawa amanah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal-hal yang mereka itu mendapatkan amanah. Jadi malaikat itu banyak mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelaksana ya. Jadi mereka ini ya akan melaksanakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya meniupkan apa namanya ruh ya misalnya dalam kandungan misalnya. Itu siapa saja itu mereka melaksanakannya ditetapkannya pada malam itu.
Dan, salamun hiya hatta matla'il fajar, malam itu penuh dengan keberkahan, kemuliaan, penuh dengan rahmat ya, tapi bukan untuk semua orang. Apakah semua orang bisa dapat? Kalau berusaha bisa. Ya, sekali lagi ini bukan untuk semua orang, tapi, untuk orang-orang yang memang dia bertakwa, beramal soleh, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi ya sangat-sangat sayang sekali ya kalau banyak ketinggalan ya. Kalau banyak-banyak ketinggalan itu harus banyak-banyak mengejar ya, harus banyak-banyak mengejar ketinggalan. Dan Ramadan kurang nggak nyampe 3 bulan lagi ya, eee, paling sekitar berapa itu, ya 2 bulan lebih sepertinya, 2 bulan lebih sedikit gitu, sekitar itulah. Dan semoga kita semuanya sampai di bulan Ramadan dan tidak hanya sampai saja. Kalau sampai, ya mungkin tahun-tahun lalu kita sudah sampai ya, tapi kita lihat amalan kita di tahun-tahun sebelumnya itu, sudah seperti apa ya. Apakah setiap detik, setiap menit itu bernilai pahala atau bernilai sia-sia? Eee, Paling tidak ya kita pasang niat dari sekarang. Jadi sebelum masuk Ramadan itu segera persiapannya. Persiapan itu, nata hati, nata niat, dan lain sebagainya biar nanti ketika masuk Ramadan kita tinggal gas gitu ya. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas, perhatiannya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.